bagi yang tidak punya logika, skip aja. Kali ini saya mau share sebuah cerita yang agak lucu nih mengenai Anies Baswedan. Nggak tahu lucu, nggak tahu memalukan, tapi blunder dari Anies Baswedan. Barangkali Anda juga pernah baca ya berita ini. Jadi beberapa hari yang lalu, Anda akan baca di media online atau di berbagai media lainnya pernyataan Pak Anies bahwa sebenarnya jumlah penderita COVID-19 di Jakarta itu jauh melampaui apa yang diumumkan oleh pemerintah secara resmi. Ya, kalau pemerintah kan menyatakan bahwa penderita COVID-19 di Jakarta itu sekitar 5.700-an lah, atau sekitar 6.000 lah kira-kira. Nah, kata Pak Anies, sebenarnya data resmi itu tidak bisa diandalkan. Yang benar adalah jauh lebih tinggi dari angka 5.700 atau 6.000 itu. Kalau itu saja pernyataannya sih barangkali kita semua juga setuju. Kita barangkali juga akan mengatakan bahwa data yang diumumkan oleh pemerintah secara resmi itu masih terlalu rendah. Tapi bukan karena pemerintah berusaha menutup-nutupi data ya, tapi saya duga ini ada kaitannya karena pemerintah belum melakukan masif tes yang menyeluruh, sehingga angkanya memang masih terlalu rendah. Yang jadi masalah adalah kemudian Anies punya kalkulasi mengenai berapa sesungguhnya jumlah orang yang menderita COVID-19 di Jakarta. Nah, yang menarik di sini adalah bahwa pemberitaannya ternyata berbeda. Ya, pada hari yang sama, beberapa media memberitakan pernyataan Anies dengan cara yang berbeda. Saya gunakan dua contoh media online yang besar saja ya, yang satu Detik, yang satu Tempo. Kalau di Detik itu dinyatakan, Anies mengatakan bahwa penderita COVID-19 di Jakarta itu adalah 80.000. Kemudian di Tempo dikatakan jumlah penderita COVID-19 di Jakarta adalah 30.000. Selisihnya jauh banget kan? Yang satu 80.000, yang satu 30.000. Sementara data pemerintah sendiri hanyalah 5.700-an atau 6.000. Nah, sekarang pertanyaannya, kok bisa ya dua media besar yang terpandang, tapi beritanya tentang hal yang sama, tapi hasilnya beda, angkanya jauh sekali bedanya. Dan yang lebih menarik kalau kita baca kedua media tersebut menyatakan bahwa mereka sama-sama merujuk pada pernyataan Anies dalam wawancara dengan wartawan dari Sydney Morning Herald, Australia. Wawancara itu direkam dalam sebuah video, dan video itu diunggah di akun YouTube Pemprov DKI. Dua-duanya bilang mereka merujuk pada wawancara itu. Tapi kok angkanya jadi beda? Nah, ini yang menarik, yang blunder saya bilang. Oke, kita kembali dulu ke Detik. Kita mulai dari Detik. Detik itu mengatakan 80.000. Karena Anies bilang begini, landasan dari kalkulasi Anies itu adalah kejanggalan dalam jumlah orang yang dimakamkan antara bulan Februari ke Maret ke April. Dia bilang kalau bulan Februari itu 2.700 yang dimakamkan di Jakarta. Kemudian pada bulan Maret meningkat menjadi 4.300 dan pada bulan April naik jadi 4.600. Selisih ini membuat menurut dia menduga bahwa penambahan itu terjadi karena COVID-19. Dia bilang pada bulan Maret dan April itu 4.000 orang meninggal karena COVID-19. Lalu angka 80.000 itu datang dari mana? Karena mortality rate dari COVID-19 adalah 5%. Artinya begini, kasarnya. 5% itu artinya dari seluruh orang yang menderita COVID-19, 5%-nya meninggal. Ya, jadi 100% orang yang terkena COVID-19, 5%-nya meninggal. Artinya, perbandingan antara orang yang meninggal dengan jumlah sesungguhnya penderita COVID-19 adalah 5:100 alias 1:20. Nah, karena itulah itu yang diterapkan di kasus Jakarta. Kalau yang meninggal itu 4.000, dia bilang, maka kalikan dengan 20, 80.000. 80.000 itulah angka real penderita COVID-19 di Jakarta. Oke, masuk di akal. Tapi kenapa kemudian Tempo beda? Ketika kita baca berita Tempo, ternyata pernyataan Aniesnya berbeda. Anies nggak bilang pada bulan Februari 2.700, 4.300 Maret, April 4.600. Kalimatnya adalah, sebelum bulan Maret, rata-rata orang yang meninggal di Jakarta adalah 3.000. Pada bulan Maret dan April, rata-rata orang yang meninggal di Jakarta adalah 4.500. Jadi selisihnya adalah 4.500 kurang 3.000 adalah 1.500. Anies mengatakan yang meninggal karena COVID-19 adalah selisih itu, 1.500. Maka jumlah penderita COVID-19 menurut perkiraan dia adalah 1.500 kali 20 sama dengan 30.000. Itulah penyebab kenapa di
Detik angkanya 80.000, di Tempo jadi tinggal 30.000. Tapi ini kan menimbulkan pertanyaan yang sangat besar. Katanya baik Detik maupun Tempo merujuk pada wawancara Anies dengan koran Australia yang diunggah di akun YouTube Pemprov DKI resmi. Kok hasilnya beda? Saya berusaha cek ke akun resminya si Pemprov YouTube di YouTube. Ternyata video bersangkutan sudah tidak ada, atau saya aja yang salah cari ya. Lalu kemana saya cari? Kebetulan ternyata kalau detik.com itu bukan hanya menulis, tapi dia juga memuat hasil wawancara tersebut. Jadi kita bisa melihat tuh hasil wawancara Pak Anies dengan wartawan Australia di detik.com. Dan di situ real, jelas. Anies mengatakan angkanya adalah 80.000. Dia sempat agak ragu-ragu, tapi kemudian dia bilang menurut kalkulasi ya sekitar 80 ribuan lah. Jadi real, angka 80.000 itu bukan karang-karangannya detik.com. Nah, kalau Tempo, kenapa jadi 30.000? Saya duga Tempo itu tidak merujuk pada wawancara yang diupload di akun resminya Pemprov DKI di YouTube tersebut. Tapi Tempo merujuk pada hasil wawancara Anies dengan wartawan Australia yang dibuat secara tertulis di websitenya Sydney Morning Herald. Kalau di sana wawancaranya memang menjadi seperti yang tadi dikatakan, selisihnya 1.500 kali 20 sama dengan 30.000. Jadi wawancara yang sama, munculnya rekaman videonya berbeda dengan apa yang tertulis di Sydney Morning Herald versi online-nya. Kenapa ini terjadi? Saya duga sih begini, saya duga ya. Ketika diwawancara, memang Anies mengatakan 80.000. Tapi kemudian barangkali dia sadar, ini ngaco banget. Atau timnya bilang, kacau pak, itu harus dikoreksi. Atau barangkali wartawan si Australia yang bilang, ini ngaco nih Anies. Apa benar Anda mau bilang 80.000? Apa bukan sebenarnya lebih rendah dari 80.000? Jadi ada proses editing, rewriting, sehingga hasilnya 30.000. Oke? Nah, tapi sekarang kembali ke pertanyaan besar. Logis nggak sih Anda menghitung jumlah penderita COVID-19 sesungguhnya dengan cara berhitungnya Anies? Itu yang juga tidak masuk di akal. Ya, yang angka 4.000 bahwa 4.000-4.000-nya adalah penderita COVID-19 itu sudah tidak masuk di akal. Itu totally stupid. Blunder banget. Tapi kalau yang versi kedua yang sudah diedit pun itu aneh. Ya, ingat ya dia bilang ada selisih 1.500. Kenapa ada selisih 1.500? Kok bisa-bisanya dia simpulkan 1.500 itu semuanya adalah penderita COVID-19? Ini nggak logis. Selisih 1.500 itu barangkali aneh. Tapi penjelasannya bisa macam-macam. Bisa saja karena misalnya karena stres, kondisi sekarang ini terlalu menekan. Bisa jadi karena rumah sakit terlalu sibuk harus menangani pasien-pasien yang lain sehingga mereka tidak bisa menangani pasien di luar COVID sebagaimana mestinya. Bisa karena ada orang-orang yang kelaparan barangkali, ada orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Ada banyak penjelasan. Nggak bisa Anda langsung tiba pada kesimpulan bahwa 1.500 itu adalah penderita COVID-19. Ya, misalnya saja, dalam 1-2 bulan terakhir ini memang ada banyak tokoh-tokoh yang meninggal secara hampir bersamaan atau dalam waktu yang hanya berselisih beberapa hari. Di situ ada Didi Kempot, di situ ada Glenn Fredly, ada Arief Budiman, ada Joko Santoso, ada Kartono Muhammad, ada banyak orang lainnya yang meninggal dalam waktu yang kurang lebih bersamaan dan sehingga menimbulkan pertanyaan kenapa orang-orang besar ini meninggal dalam waktu yang cepat ya. Tapi kan penjelasannya adalah tidak satu pun dari mereka itu terkena COVID-19. Jadi nggak bisa itu gegabah begitu mengatakan bahwa 1.500 itu adalah karena COVID-19. Sebetulnya kalau Pak Anies memang ingin serius, dia bisa tugaskan lah ya tim TGUPP yang nggak punya kerjaan itu atau anggota-anggota orang-orang Pemprov untuk menyelidiki ke lapangan. Nggak usah 1.500-1.500-nya dipelajari, ambil sampel 200, 300, datangi keluarganya, tanyai apakah sebelum meninggal ada tanda-tanda bahwa yang seperti kita kenal kalau orang terkena 19. Kumpulkan data itu, kemudian simpulkan kenapa ada tambahan 1.500. Ya,
Kalau yang ngomong tuh saya misalnya, atau saya ngobrol dengan Denny Siregar, saya ngomong dengan Eko Kuntadi, saya ngobrol selewat dan bilang kayaknya sih jumlah orang yang meninggal tuh jauh lebih besar, atau jumlah orang yang menderita COVID-19 itu sebenarnya 10 kali lipat dari apa yang diumumkan oleh pemerintah. Ya kalau ngomong asal begitu ya bisa, siapapun bisa ngomong asal seperti apapun. Tapi Pak Anies Baswedan ini adalah seorang gubernur yang pernyataan-pernyataannya punya implikasi politik sangat serius. Nah, ironisnya, blunder ini dilakukan antara lain dalam sebuah wawancara yang sebetulnya dalam wawancara itu Anies ingin ditampilkan sebagai seorang pemimpin yang hebat, hero. Dia bergerak cepat, dia transparan, dan dia mengandalkan diri pada sains, kata dia. Ini lucu sekali, dia berusaha digambarkan sebagai orang yang mengandalkan diri pada ilmu pengetahuan, tapi pernyataannya sedemikian blunder, menurut saya sedemikian bodoh, dilihat dari sisi ilmu pengetahuan. Jadi lagi-lagi Anies bikin blunder, menggelikan, dan untungnya kita semua masih bisa menggunakan akal sehat kita untuk menilai pernyataan-pernyataan dia. Kami hanya ingin menyarankan bahwa Pak Anies juga gunakanlah akal sehat, gunakan terus akal sehat. Karena menurut kami, kalau Anda tidak menggunakan akal sehat, negara ini akan berantakan. Karena hanya dengan akal sehat, negara ini akan selamat. Oke, Pak Anies? Kalau masih punya logika, jangan lupa subscribe, like, share, dan bunyikan loncengnya.